Halo kawan-kawan, mungkin kali ini video ini agak random ya. Aku hari ini nggak mau bahas skrip, nggak mau bahas tentang perautoan, tapi aku mau bahas tips-tips nih untuk para pemula. Mungkin ada yang bingung nih. Aku mau belajar skrip, aku mau belajar bikin skrip, itu mulai dari mana? Oke, yang pertama, saranku adalah, yang pertama adalah pahami sintaks-sintaks code yang di sini itu biasanya kan luar kan ya. Jadi pahami sintaks-sintaks luar. Nah, waktu kita memahami ini, kita nggak usah muluk-muluk deh. Cukup sekitar 5 sampai 10 menit per hari. Mungkin hari ini belajar variabel, besoknya belajar if else ya. Besoknya lagi belajar looping. Nah, pahami ini dari segi pertama fungsinya. Mungkin kayak fungsi looping kan untuk ulang terus tuh sampai misal kalau farm ya sampai habis gitu. Jadi benar-benar dipahami fungsinya, bukan cuma tahu fungsi doang, benar-benar dipahami secara dalam. Nah, terus habis kita pahami sintaks-sintaks luar, kita juga perlu memahami luar docs dari apa namanya aplikasi yang kita gunakan. Contoh misal Go Launcher atau Asakin ya. Jadi kita harus pahami sintaks dari luar docs-nya. Misal kayak get players buat apa, get bots buat apa, gitu-gitu. Nah, ini juga cukup sekitar 5 sampai 10 menit per hari. Kenapa kok aku memilih 5 sampai 10 menit? Karena kalau kita kayak maksa, kita harus belajar ini dalam sehari, itu kayak otak kita kan nggak bisa menerima beban yang maksudnya harus sekali jalan mikir banyak gitu ya, paham banyak. Lebih efisien kalau kita cicil, kayak hari ini belajar ini, besok belajar ini, besok lagi belajar ini. Selain kita nyaman, kita juga nggak gampang bosen kan. Kalau kita nggak bosen, kita biasanya lebih cepat memahami. Nah, kalau udah dua ini, yang selanjutnya adalah kita harus memahami kayak cara debug. Nah, cara debug ini buat apa? Contohnya ini bakal berguna kayak buat send paket atau send paket raw. Tapi kalau kalian nggak bisa debug, kalian bisa kayak ngeliat dari skrip-skrip orang, kan biasanya ada send paketnya, mungkin nanti ada send paket raw-nya, itu kalian bisa ambil, kalian bisa simpan, dan kalian bisa pahami fungsinya. Fungsinya send paket ini buat apa, itu kalian bisa simpan. Nah, lalu selain tiga hal ini, kalian juga bisa mulai dengan cara belajar dari skrip orang. Kenapa aku bilang belajar dari skrip orang? Karena kita perlu memahami ini fungsinya buat apa, kenapa dia pakai ini, gitu ya. Mungkin awal-awal kayak kita basic-basic dulu ya, mungkin belajar dari skrip yang basic gitu ya. Itu kan masih logika yang sederhana. Misal kalau kayak plan gitu kan, logika sederhananya kan kita plan per itu ya, apa namanya, plan per plat atau plan per third. Tapi kalau kita udah memahami lebih dalam, kita bisa ngubah. Plan itu sekali plan bisa 3 tile gitu, biar lebih cepet aja. Nah juga,
Dengan kita belajar dari skrip orang, logika kita jadi terasah. Karena yang penting dari pemrograman ini adalah logika. Nah, setelah belajar dari skrip orang, kita kan biasanya dapat nih logika dasar. Nah, dari logika dasar itu kita belajar mengembangkan logika. Yang tahap kelima ini nggak wajib sih. Cuma kalau kalian mau lebih berkembang, mau lebih efisien skripnya, kalian harus belajar mengembangkan logika kalian. Jadi kalian harus memikirkan cara supaya apa yang dilakukan ini jadi lebih efisien dari sebelumnya. Kayak tadi, misal plan ya kan awalnya satu-satu, jadi sekali tiga gitu kan lebih efisien, lebih hemat waktu. Dan juga kita juga harus paham logika. Nah, paham logikanya ini kayak gimana ya? Kayak kalian kalau buat script, kalian kan sudah paham toh sintaksnya gimana. Kalau kalian sudah paham sintaks, kalian sudah paham docs-nya. Nah, bagaimana kita nyusun script? Kita nyusun script itu dengan cara kita memikirkan atau kita imajinasikan. Ini buat kita ngelakuin apa aja sih? Mungkin kalau harvest and plan mungkin harvest. Lalu kalau bloknya udah lebih dari 190 mungkin kita drop di tempat yang udah ditentukan. Nah, jadi kan logika pikir kita kan mungkin kalau harvest ya kalau tree-nya ID-nya, kalau tile-nya ID-nya segini, ID-nya adalah ID tree, kita samperin, kita find path, terus baru kita punch, kita collect. Nah, kalau find itemnya udah lebih dari 190, kita find path tile yang untuk kita drop, lalu kita drop. Nah, jadi kita buat script-nya melalui tahap-tahap itu. Jadi kita harus bisa imajinasi. Ya, mungkin di sini lebih ke bisa mengimajinasikan jalannya script, jalannya bot gitu ya. Lalu kalau kita udah bisa gini, mengimajinasi jalannya bot, kita bisa apa? Mungkin kita bisa try dari script yang mudah sampai script yang expert. Jadi ini apa maksudnya? Jadi maksudnya kalian awal-awal tuh jangan kayak muluk-muluk kayak harus script yang susah gitu. Kita mulai dari script yang mudah aja dulu. Kalau kalian sudah bisa script yang mudah, baru kalian naikin levelnya gitu. Jangan tiba-tiba langsung script yang susah, itu kayak kurang enak aja, kurang mulus aja nanti. Oke, mungkin sekian aja sih dari aku ya untuk kali ini. Terima kasih telah nonton.